Nanti mah yang dikirim plastiknya aja kan. Barangnya tinggal kasih. Tapi kalau misalkan ulasan negatifnya kayak terkait kurir Kak, misalkan kurirnya lama kasih bintang 1 di tokonya. Gimana tuh Kak? Sering juga kan? Betul. Masih terbilang besar untuk iklan aja. Jadi makanya saya berpikir kayaknya dibukanya setelah sholat Jumat aja sampai hari Minggu. Setelah sholat Jumat. Iya. Setelah sholat Jumat biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama saya Bida Yunita dari tim Big Seller Indonesia. Semoga gak bosan teman-teman, karena hari ini kita ketemu lagi di Bitalk, yang mana kita ini ada sesi khusus buat ngobrol-ngobrol sama seller mentor, atau seller-seller sukses, atau juga ngobrol-ngobrol sama influencer. Nah, kebetulan hari ini adalah temanya tentang bongkar strategi G2 TikTok Ads, menarik pelanggan, dan tingkatkan penjualan hingga 1000%. Siapa yang gak mau coba? Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Faisal dari tim Business Development Big Seller Indonesia. Halo semua, perkenalkan saya Faisal selaku Business Development dari Big Seller Indonesia. Dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Santi Windows selaku founder growbiz.id dan digital marketing strategist dari Revoyu. Halo, aku Santi dari Growbiz ID. Oke, nah kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan-pertanyaan yang udah dikurasi. Jadi Bitalk ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin dari teman-teman seller, khususnya pengguna Big Seller di seluruh Indonesia. Mungkin bisa dimulai dengan penjelasan sedikit kali ya Kak, tentang Big Seller tuh apa sih Kak? Oke, sebenarnya Big Seller itu suatu sistem yang bisa mempermudah teman-teman, khususnya para seller online, untuk ngelola banyak toko marketplace hanya dalam satu halaman website aja ataupun dashboard aja. Nah di sini nanti teman-teman udah nggak perlu khawatir untuk buka tab banyak-banyak, karena nanti semua untuk pengalokasian tokonya sudah pakai Big Seller aja. Seperti itu Kak Bida. Oke, kalau Growbiz nih Kak Santi mungkin bisa dikasih tau ke teman-teman Growbiz itu apa sih? Oke, Growbiz itu sebenarnya grow business gitu. Jadi ngebantu teman-teman yang buka toko, seller gitu ya, buat grow lebih besar. Jadi gimana sih caranya kita memulai dari nol, menyentuh 50 juta pertama, kemudian 100 juta pertama, terus sampai ke 500 juta pertama, sampai scaling sampai ke 1M. Jadi visi misi kita sebenarnya di situ. Oke, cukup menggiurkan ya Kak Faisal. Tapi lu udah manggut-manggut aja nih, udah sabar. Ya, karena beda strategi dong gitu setiap scaling. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari seller ya Kak. Pertanyaan pertama nih, kira-kira Big Seller tuh bisa kelola marketplace apa aja? Tadi kan udah disebutin katanya bisa beberapa marketplace. Nah itu apa aja Kak? Oke, yang pertama ada Shopee, Lazada, terus juga ada Tokopedia, ada TikTok Shop juga, karena kan TikTok Shop juga sedang lagi booming banget ya Kak. Sebenarnya hampir semua marketplace besar yang ada di Indonesia itu sudah bisa diintegrasikan ke Big Seller Kak. Seperti itu Kak Bida. Oke, nah terus nih ada pertanyaan lagi, katanya gimana emang cara kelola toko shop Tokopedia di Big Sellernya? Apa semua fitur atau semua layanan bisa dipakai juga? Oke, kalau untuk fitur yang bisa dikelola di Big Seller itu, pertama teman-teman udah bisa upload produk. Jadi upload produknya itu lebih mudah, lebih ringkas, lebih singkat. Nah yang kedua, teman-teman udah bisa proses pesanan. Nah proses pesanannya juga udah bisa custom label pengiriman. Sorry Kak Bida. Nah yang ketiga, itu yang lebih menariknya, kita bisa mengintegrasikan stok antar toko. Dimana nanti kalau teman-teman punya banyak toko, udah bisa dikelola di Big Seller. Dan teman-teman juga bisa membaca laporan dari penjualan, dari pesanan, dan juga dari keuntungan. Kayak gitu Kak Bida. Jadi hampir semuanya fitur sudah bisa sih digunakan di Big Seller. Oke, nah Kak Faisal nih, kita pertanyaannya katanya kalau jenis-jenis promosi di shop Tokopedia tuh yang Kak Faisal tahu. Oke, kalau shop Tokopedia kita bisa obral kilat, flash sale juga udah bisa. Jadi teman-teman udah nggak perlu tuh di seller centernya, karena udah bisa disetting melalui Big Seller ini. Kayak gitu. Oke, berarti marketingnya juga kurang lebih ada ya, marketing dari shop Tokopedia di Big Sellernya? Ada Kak Bida. Oke, nah sekarang kita beralih ke Kak Santi nih. Kak Santi, gimana sih perbedaan antara digital marketing dengan marketing tradisional? Oke,
Paling gampangnya sih kalau marketing tradisional, kita kalau mau jualan pasti by oral kan. Kita bisa mempengaruhi orang dari bahasa kita langsung. Tapi kalau kita going digital, kita ngetransfer apa yang kita omongin, kita jualin itu ke konten. Cuman bedanya karena konten itu kan terbatas ya, yang efektif misalnya 15 detik. Jadi gimana caranya kita jualan dalam 15 detik yang lebih efektif gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira gimana sih cara bikin strategi digital marketing yang efektif? Oke, strategi digital marketing yang efektif. Tergantung sama produknya. Balik lagi kita harus tahu digital marketing platformnya banyak. Kita audiensnya siapa, mayoritas audiens kita itu ada di platform mana. Jadi make sure pilih platformnya yang benar dulu. Strateginya itu baru nanti kita ikutin tren dari platform tersebut. Gitu. Oke, nah ini kalau misalkan untuk tools dan platform digital marketing yang bisa digunakan menurut Kak Santi. Oke, mungkin aku spesifik ke seller kali ya, karena ini topiknya seller. Kalau seller sebenarnya nggak terlalu banyak guys. Kan tadi udah disebutin ya beberapa platform. Kalau kita jualan intinya journey-nya tuh orang pertama kali buka platform pasti nyari sesuatu, maka yang dipakai pastinya search-nya dulu. Ketika kalian coba cari, yang muncul apa dan apakah keyword-keyword yang kalian coba itu sesuai sama kalian atau enggak. Yang kedua, kalau TikTok biasanya itu ada namanya Creative Center atau Creative Insight. Jadi teman-teman kalau mau nyari konten atau produk-produk yang lagi oke, itu bisa langsung ke situ aja gitu. Oke, nah ini Kak masih berhubungan sama pertanyaan tadi. Katanya apa saja sih strategi beriklan yang efektif di TikTok? Apakah toko baru harus langsung beriklan untuk meningkatkan branding dan penjualan di TikTok? Dan kapan waktu yang tepat untuk memulai beriklan? Oke, kapan mulai beriklan? Sebenarnya bisa dibilang tergantung kemampuan dari brandnya. Kalau aku menyarankan emang lebih baik kalau bisa langsung diiklanin. Kenapa sih? Karena semakin cepat kalian bisa menemukan learning. Karena kalau misalnya baru buka toko nih, kita harus bikin konten kan. Sedangkan algoritma dari konten organik itu belum tentu. Mungkin viewsnya baru 200, nyampe ke 1000 aja susah. Tapi kalau teman-teman berani ngiklan, kalian bisa dapat 1000 views dengan cepat. Atau mungkin 10.000, dari situ nanti bisa dapat insight tuh. Produk mana yang kira-kira bisa jebol viewsnya dan bisa nambahin add to cart-nya atau mungkin conversion-nya. Gitu. Oke, nah itu tadi termasuk cara gunain iklan untuk ningkatin penjualan produk ya Kak berarti? First step-nya menurut aku untuk toko baru itu lebih ke gimana caranya ningkatin traffic-nya dulu buat dapat insight produk mana sih yang di toko kalian tuh yang laku gitu, yang bisa dijual lebih cepat gitu. Berarti kita harus kayak cek lagi nggak sih Kak, atau survei gitu, ngadain survei buat produk mana yang paling dilirik? Betul, sebenarnya seller mestinya udah sebelum kita jualan, sebelum kita touch ke platform, udah ngerti dulu nih, oh produkku itu value-nya di mana, bisa compete di harganya atau emang pede banget dari sisi produknya atau kontennya bisa lebih expert atau mungkin resolusinya dan segala macam gitu. Jadi sebelum itu tuh harus ngerti dulu gitu. Jadi setelah itu baru kita mulai pilih produknya itu mau yang mana gitu. Oke, nah itu tadi untuk pemilihan produknya mau yang mana. Nah sekarang Kak Faisal ada yang nanya nih ke Big Seller juga. Katanya gimana sih cara bangun loyalitas pelanggannya kalau dari sisi Big Sellernya Kak? Oke, kalau semisal dibilang loyalitas pelanggan gimana? Pertama, kalau semisal ada yang chat, itu mungkin teman-teman harus balasnya secara ramah lah. Kayak apa yang ditanya teman-teman harus bisa jawab dan sebisa mungkin ya tadi balasnya ramah, cepat. Jadi nanti di situ akan kebangun tuh suatu loyalitas. Nah, selain itu, selain membalas chatnya juga harus ramah, harus informatif juga. Teman-teman juga untuk kalau ada ulasan itu dibalas aja. Jadi di situ juga bisa membangun loyalitas kayak gitu Kak Bida. Oke, nah kalau misalkan teman-teman kan Kak Faisal nih BD ya, suka ngadepin teman-teman seller juga. Nah tantangan yang mereka sering hadapin ketika baru banget jualan di marketplace Kak, dari pengalaman-pengalaman mereka. Oke, kalau tantangan gimana caranya mereka bisa pecah telur? Pecah telur tuh kayak gimana biar ada penjualan pertama kali. Nah kalau semisal ada seperti itu sebenarnya banyak banget sih triknya. Salah satunya ya tadi mungkin kita bisa menggunakan sosial media yang kita punya. Tadi mungkin udah diterangin untuk kita bisa buat konten dulu, nanti di situ bisa nge-branding atau juga bisa minta bantuan teman dulu untuk nantinya bantu-bantulah untuk berjualan, untuk pembelian di toko online-nya. Kayak gitu sih Kak Bida. Jadi sebenarnya banyak sekali untuk
kita bisa pecah telur pertama kali. Family order contohnya ya. Family order. betul. Bu, sekarang udah gak zaman Kak fake order, sekarang family order namanya. Ordernya beneran ya. Ordernya Nggak usah beneran. Tapi lewat keluarga Betul. itu, suruh belinya di marketplace. Nanti mah yang dikirim plastiknya aja kan. Barangnya tinggal kasih. Nah ini ngomong-ngomong soal jangkau pelanggan baru, berarti kan tadi termasuk pelanggan baru karena kan harus pecah telur. Kira-kira dari iklan sendiri bisa nggak sih Kak untuk ngejangkau pelanggan baru gitu? Nah, sebenarnya bagusnya platform itu percaya atau nggak percaya, kita mau ngiklan atau enggak, Shopee, Tokped, TikTok gitu ya. Algoritmanya tuh selalu membantu kita untuk menjangkau audiens baru sebenarnya. Gitu. Once kita udah beli, ya dia akan mengurangi intensi kita untuk dimunculkan gitu. Jadi selanjutnya reach-nya itu akan diprioritaskan ke yang baru-baru dulu gitu. Sebenarnya gitu. Oke. Berarti isu-isu yang kayak penjual baru di marketplace itu malah lebih dinaikin, itu bener ya Kak? Penjual baru di marketplace kayak gitu kan, suka dengar kayak gitu soalnya aku. Betul, tapi kalau kita ngomongnya konteksnya non-ads, nah ini ada perannya kayak yang tadi dijelasin sama Mas Faisal ya. Kita tokonya bisa dibantu naikin jika aktivitasnya itu tinggi. Misalnya performa balas chatnya, terus abis itu apalagi tadi ulasan, terus abis itu rajin bikin voucher, itu pasti dinaikin terus gitu. Berarti memang dia nanti bisa naik sendiri ya. Betul. Karena dari marketplace-nya biasanya Ya. udah disupport duluan. Oke. Nah, sekarang untuk cara bersaingnya nih Kak dengan kompetitor di TikTok. Oke, cara bersaingnya sebenarnya kita simplify itu jadi 3 gitu. 1 harga, 2 produk, 3 konten gitu. 1 harga, kita bisa compete atau enggak gitu. Berani pasang voucher atau enggak. Kalau enggak berani maka kita geser ke rules yang kedua, konten. Seberapa bisa kita bikin konten yang lebih mengikat audiens. Kasih 3 hook pertama maunya apa gitu, misalnya bahannya bagus, atau misalnya yang paling murah, atau yang lagi tren keburu habis gitu. Nah, seberapa kuat kita kasih ke sini kalau kita nggak mampu compete di harga, ya kan gitu. Yang ketiga produknya gitu. Kalau misalnya teman-teman belum punya capacity yang oke buat produce konten, make sure misalnya aku cuman bisa seminggu 3 konten. Berarti kita terus habis itu harganya ternyata nggak terlalu compete nih karena produk kita sebenarnya bagus. Gimana caranya 3 konten dalam seminggu ini bisa nge-translate value produknya itu clear gitu. Misalnya kalau harga murah biasanya bahannya lebih tipis atau bahannya tebal, berarti harus di-shoot ketebalannya kayak gimana, cuttingnya atau apa. Kalau fashion kayak gitu ya. Jadi kita simplify-nya ke 3 kategori itu. Kak Faisal ada yang mau ditanyain, mungkin kayak banyak banget pertanyaan ini. Soalnya tadi nyimak banget dia Kak sampai manggut-manggut kayak gitu. Nah sekarang kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya aja yang tanya ke Kak Faisal. Katanya gini Kak, kata seller. Nah gimana sih cara ngatasin masalah stok barang tadi? Soalnya ada beberapa barang saya yang memang lagi diminati sama pembeli, tapi saya lupa untuk handle stok barangnya ini. Jadi kena penalti gitu loh Kak. Karena kan dia lagi rame nih, tapi ternyata stok barangnya kurang. Ketika di order habis terus gitu. Itu gimana sih Kak bentuk big seller? Nah itu sebenarnya fitur big seller. Jadi itu sebenarnya jawaban atas permasalahan atau pertanyaan tadi. Nah big seller itu nanti bisa mengintegrasikan stok antar toko, antar marketplace. Jadi nanti semua stok itu yang tadi saya bilang antar marketplace, antar toko itu saling terhubung. Dan stoknya pun nanti akan sama semua. Udah nggak perlu dibagi-bagi lagi. Jadi yang tadinya mungkin punya 100 stok, terus punya 5 toko harus bagi 20, itu udah nggak perlu. Karena nanti semua stoknya akan 100. Dan nanti ketika ada pembelian dari salah satu toko, toko yang lain juga ikut berkurang. Seperti itu Kak Bida. Nah itu untuk masalah stoknya ya. Terus Kak nih kalau untuk ulasan negatif, karena kan pasti kalau misalkan kayak kekurangan stok, kita biar nggak kena penalti, kadang suka ada juga seller yang nakal kayak kirim aja, misalkan dia beli 2, kita kirimnya 1. Yang penting nggak kena penalti dulu, tapi kan habis itu kena ulasan negatif kan Kak. Nah itu dari big seller kira-kira ada nggak sih Kak kayak solusinya gitu? Kalau sebenarnya kalau untuk ulasan itu kita ada fitur membalas ulasan secara otomatis Kak Bida. Nah di situ kita perlu buatkan template-nya dulu. Tapi kalau menurut saya, kalau semisal ada suatu ulasan yang negatif, itu jangan panik dulu, jangan kayak ini gimana caranya kita untuk ngapus si ulasan tersebut atau minta bantuan dari sales center. Nah di situ kalau semisal memang ada ulasan, kalau menurut saya itu ditangani aja. Misal
ya udah kita permintaan maaf. Nah dari situ orang yang melihat nantinya ada ulasan negatif akan berpikir oh ternyata sellernya itu ganti rugi nih atau mau bertanggung jawab seperti itu. Jadi makanya kalau menurut saya kalau ada ulasan negatif ya nggak usah yang panik dulu, dibalas aja Kak saya minta maaf, nanti bisa kita bicarakan melalui chat kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan ulasan negatifnya kayak terkait kurir Kak, misalkan kurirnya lama kasih bintang 1 di tokonya. Gimana tuh kan sering juga kan? Betul. Itu sebenarnya udah menjadi dua hal yang berbeda Kak Bida. Karena kalau dari kitanya sendiri memang kan udah sangat cepat untuk proses pesanan, packing dan segala macam. Tapi ya balik lagi itu di luar dari tanggung jawab kita seperti itu. Jadi mungkin nanti kita lah bicara sama kurirnya kalau bisa jangan seperti itu karena itu saling berhubungan. Seperti itu. Oke. Nah ini sekarang kita balik lagi ke TikTok Ads-nya nih Kak. Kira-kira apa sih Kak untuk mengoptimalkan performa iklan di TikTok-nya? Oke, mengoptimalkan performa iklan di TikTok. Teruntuk seller-seller baru ya, kalau tadi udah family order gitu kan, udah selesai itu udah ada historical ordernya gitu. Nah kita bisa pakai 2 type of campaign. Oh aku bisa bilang 3 sih. Satu kalau teman-teman biasanya mobile friendly itu ada kan di konten biasanya tulisannya push ads. Nah kalau misalnya budget kalian sangat tipis kecil, pakai itu aja gitu untuk menambah traffic. Yang penting family ordernya sudah gitu. Nah, jadi masukin situ dulu. Terus abis itu bisa juga kalau misalnya teman-teman punya seller center, nah itu bisa tuh ngiklan dari situ. Itu juga cukup oke karena di situ ada fitur namanya GMV Max atau ngiklan dengan budget seirit mungkin tapi bisa mendapatkan purchase yang seoptimal mungkin gitu. Tapi biasanya spendingnya emang kecil, cuman jangan lupa ya ordernya dulu. Makanya yang pertama pasti kalau nggak order pasti kontennya dulu gitu, baru running iklannya. Nah kalau teman-teman punya budget yang lebih gede, pakai baru di Ads Manager namanya, karena minimum daily budgetnya itu 100.000 gitu per hari dan nggak boleh berhenti, harus konsisten, nggak bisa di stop daily gitu ya, karena nanti learningnya jadi rusak gitu. Tapi kalau yang misalkan budgetnya kecil itu yang bus yang gambar api itu bukan sih Kak? Yang 15.000 per hari. Betul, pakai itu. Tapi itu nggak bisa menjanjikan ini ya, purchase gitu. Makanya sebenarnya bagus kalau di-combine, dia kan fungsinya buat narik traffic. Karena emang TikTok itu kan FOMO-nya di konten sebenarnya. Once lihat kontennya, itu nanti dia baru mulai cari ini produknya yang mana atau menuju ke profilnya. Nah, waktu menuju ke profilnya, make sure itu udah ada historical penjualannya, biar itu udah kebangun dulu tuh trust-nya. Habis lihat konten, serak, oh udah ada yang beli nih, jadi mau tuh beli. Biasanya audiens kan kayak gitu. Oke. Nah, terus gimana sih Kak cara ngelacak hasil dari iklan saya di TikTok? Nah, kalau ngelacak hasil iklan ada kekurangannya. Yang tadi pakai mobile friendly itu biasanya kita nggak bisa ngelihat performanya gimana kan, karena basically dia cuma bisa bantu dapat viewsnya itu berapa, engagementnya berapa, itu lebih ke konten gitu. Tapi kalau penjualan dari iklan itu emang lebih bagus tuh di Ads Manager. Jadi performa di situ bisa dilihat. Biasanya kan kalau di iklan tuh kita bisa ngiklanin kayak bikin konten 1 produk doang gitu, atau enggak mix tuh 3 gitu, atau biasanya kalau misalnya produk makanan juga bisa kan gitu. Maksudnya biar lebih irit kan, 1 konten 3 produk itu bisa. Nah itu bisa dilihatnya lebih di Ads Manager, ngelihat coba berapa sih orang yang ngeklik setelah tertarik, setelah nonton gitu. Terus habis ngeklik berapa sih orang yang beli gitu. Namanya conversion rate gitu bahasanya ya gitu. Atau CTR tuh kayak berapa orang yang ngeklik setelah nonton. Nah itu kan bisa dilihat, jadi lebih exact, lebih clear mana konten yang bagus dan mana yang nggak bagus. Itu bisa dilihatnya di Ads Manager itu, dan mana orang habis nonton terus mau beli itu bisa dilihat. Jadi produk yang mau dipilih atau mau ditingkatin lagi itu bisa kelihatan, oh ternyata kalau aku jualan yang ini cuman banyak kliknya doang nih gitu ternyata, tapi nggak ada yang beli gitu. Nah itu kan bisa dilihat mana ininya ya, produk A, produk B, produk C, yang paling bagus yang mana, kita bisa optimalin dulu gitu. Nah ini ada pertanyaan dari aku sih Kak, soalnya suka lihat beberapa influencer tuh kayak iklanin produk. Nah itu yang iklanin influencernya sendiri kah? Atau memang si seller? Atau gimana tuh Kak? Karena video ini tuh muncul terus dan tulisannya kan pasti sponsor gitu kan bawahnya, atau pelajari selengkapnya. Nah itu dari sellernya sendiri kah? Atau dari influencer yang memang iklanin? Itu biasanya dari influencer. Jadi kalau kontrak influencer itu biasanya ada yang mau pakai paid promote atau enggak gitu, atau organiknya aja. Biasanya dia bisa kasih paid promote juga gitu.
Tapi kalau dari sellernya sendiri mau iklanin nggak masalah juga gitu. Eh, Kira-kira bisa nggak sih? Enggak sih, biasanya influencernya itu udah terpisah gitu. Oh oke baik. Terjawab sudah pertanyaanku. Nah ini ada beberapa lagi Kak, masih ada banyak sih Kak, nggak apa-apa ya. Nah ini ada pertanyaan lagi. Katanya apa yang harus saya lakukan jika iklan saya tidak perform? Jika iklannya nggak perform, nah makanya tadi banyak faktor. Nah balik mundur dikit, sebelum kita main iklan di setup dulu. Iklan itu best practice nih ya, best practice itu bikinnya 2 tipe. Satu tipe yang per produk, satu konten satu produk. Terserah nih nanti teman-teman bisa pakainya atau bikin 3 konten yang biasanya kan dimasukin tempelin keranjang tuh. Nah bikin 3 yang masing-masing satu keranjang sama yang satunya rame gitu. Nah jadi bisa dievaluate sebenarnya akunnya teman-teman itu lebih cocok ngontenin yang satu konten satu keranjang atau yang compile gitu. Karena emang beda toko bakalan beda cara kan gitu. Nah kalau nggak perform, jawabannya sebenarnya sesimpel apakah harganya compete atau enggak, ataukah kontennya bagus atau enggak. Paling gampang kan di situ, karena tadi di ads itu kan bisa dilihat sebenarnya yang jelek itu CTR-nya atau conversion rate-nya gitu. Kalau emang CTR-nya berarti kan kita perlu ningkatin kontennya tuh. Gampangnya, terus gimana kalau nggak perform? Hook-nya aja dulu diganti, jangan semuanya dari awal sampai belakang diganti kontennya. Mungkin hook-nya yang kurang cocok. Kan kalau kita ngiklan biasanya orang suka skip di 5 detik pertama kan. Jadi sebenarnya poin kita perlu ganti itu di 5 detiknya aja gitu. Nggak usah semuanya. Nggak usah semua dulu. Kita pakai kasih effort yang seefektif mungkin, tapi hasilnya bisa semaksimal mungkin. Gitu. Udah siap jualan Sal? Oke, ini ada lagi Kak pertanyaan dari seller, katanya tips untuk menghindari iklan boncos dan grow-nya lebih cepat. Tips menghindari iklan boncos dan growth-nya lebih cepat. Tipsnya yang pasti balik lagi sama produk dan harga. Pastiin dulu harganya bisa compete atau enggak. Terus habis itu produknya fit to market atau enggak, maksudnya banyak diminati atau enggak. Biasanya sih seller udah tahu kan harga sama produk. Yang ketiga yang paling berat, kuat bikin kontennya atau enggak gitu. Resolusinya sebenarnya menghindari iklan boncos itu sesimpel konten hook-nya gitu. Jadi sebelum ngiklanin, menurut aku sih better cari referensi sebanyak-banyaknya, cari hook yang terbaik, cari hook yang sefomo mungkin, hindarin harganya, misalnya kayak termurah gitu, enggak. Tapi kasih hooknya itu lebih ke triggering buat beli. Stoknya cuman dikit gitu misalnya gitu. Kasih hooknya dulu gitu. Terus yang ketiga, main safety way aja. Yang tadi aku bilang bisa ngiklan dulu di seller center pakai GMV Max gitu. Oke. Berarti Kak kalau misalkan pakai kalimat-kalimat clickbait itu nggak masalah? Kalimat clickbait yang kayak gimana tuh? Di judulnya gitu kah? Kayak kan di depannya pasti kan ada thumbnail ya, cover gitu kan, Ya, di TikTok juga thumbnail, ada kan. Itu nggak masalah kah? Oh harusnya emang pakai itu sih. Oh harusnya emang pakai Best juga practice-nya ya? emang harus pakai thumbnail gitu. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan sekarang buat Kak Faisal. Tadi kan udah ngejelasin Kak Santi tentang iklan boncos, menghindari iklan boncos dan growth-nya lebih cepat. Nah, kalau untuk ngejaga reputasi toko online-nya Kak? Kalau semisal menjaga reputasi ya dari toko online sebenarnya gimana caranya kita menjaga produk kita itu atau toko kita sih, lebih ke toko kita kayak dari segi penjualannya itu kayak dari proses pesanannya. Kalau semisal proses pesanannya, apalagi kalau semisal nanti ada ulasan tuh yang di prosesnya lama gitu, itu tuh jangan sampai. Jadi makanya kita harus memproses pesanan itu dengan cara cepat. Terus juga jangan sampai stoknya tadi kehabisan, padahal di produknya ada stoknya, tapi pas kita chat kan maaf ya stoknya nggak ada, itu kan akan menurunkan si performa toko kita sendiri. Jadi makanya untuk hal-hal seperti itu ya perlu diperhatikan Kak Bida. Yang pertama mungkin saya bisa bilang proses pesanan jangan sampai lama kayak gitu. Oh, karena dia memang ada penaltinya gitu ya Kak? Kalau sekarang tuh bahkan di tiap-tiap marketplace atau mungkin hampir semua marketplace sudah menerapkan dari kita proses pesanan, mencetak label pengiriman sampai barang itu dikirim oleh pihak kurir itu sudah ada penilaiannya. Jadi kalau semakin kita cepat semakin bagus sebenarnya, itu dari sisi algoritma. Tapi kan dari sisi pembeli juga kita dapat tadi mungkin loyalitas karena mungkin yang jualnya juga cepat, terus nanti barang-barangnya juga yang berkualitas kayak gitu sih.
Oke. Nah, ini sekarang balik lagi ke Kak Santi. Sebenarnya buat iklan itu banyak banget ya Kak pertanyaannya. Cuma aku nggak ambil semua karena nanti kita bisa kelar habis Isa. Ya kita jadi ambil sedikit aja. Mungkin tadi udah 8 pertanyaan. Nah, ini ada lagi katanya gimana sih cara milih produk yang harus diiklanin dan gimana cara mengimplementasikan pada iklannya. Oke, gimana caranya milih produk yang oke diiklanin? Mundur dikit karena ini konteksnya kan misalnya seller baru, kita nggak tahu nih mau yang mana. Nomor satu adalah konten. Jadi saran aku kalau pertama bikin konten satu produk aja, jangan dicampur. Harus apa ya, berlapang dada, harus mau gitu ya, harus mau bikin satu produk satu konten. Kalau misalnya produknya 25 ya bikin 25 gitu. Cari mana, kalau gini ya, soalnya kan harga bisa berkompetisi gitu. Terus apalagi mungkin produk juga, misalnya harga kompetitif pasti bahannya sama kan, atau misalnya kualitas apanya sama gitu, atau skincare lah atau apapun itu pasti sama gitu. Banyak, 1 bulan ada berapa seller baru. Maka caranya munculin semuanya satu katalog, satu konten. Di situ nanti baru kelihatan mana yang jebol. Kalau cari aja 5 gitu. Kalau 5 ini udah kelihatan oke, bikin producing lagi. Coba dengan cara yang lain lagi. Buat validasi sampai 3 kali putaran. Jadi nanti mau habis itu seterusnya itu konten yang mana, cari best 5-nya gitu. Habis itu kalau emang ternyata benar konsisten nih, baru iklanin gitu. Paling gampangnya kayak gitu. Tapi kalau yang dagang mageran gitu Kak kayak saya, berarti nggak boleh ya satu video isinya 5 produk tuh nggak boleh sama. Nggak boleh. Berarti satu video itu khusus satu produk. Ya, cuman kan kalau ngelihat mungkin agak tips dikit ya, beberapa mungkin missnya seller tuh karena wah nggak punya capacity nih buat bikin konten. Biasanya tuh baju digantung-gantung banyak gitu, misalnya paling banyak tuh kan baju gitu ya digantung-gantung. Abis itu kita nggak ngerti sebenarnya tuh mana sih yang oke gitu. Nah di situ akhirnya kita jadi nggak tahu sebenarnya produk mana sih yang bisa di-push. Terus gimana kalau nanti kita ngiklan itu nggak boncos, karena 100.000 mungkin buat seller baru per hari itu lumayan loh. Besar. Udah 3 juta sendiri gitu. Belum lagi teman-teman nanti masih uji coba testing settingannya segala macam. Jadi jangan sampai 100.000 ini sia-sia karena salah testing di awal sebelum ngiklan, guys. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi katanya apa saja tips untuk menulis copy iklan yang menariknya? Tips menulis copy iklan yang menarik. Yang penting FOMO. FOMO dulu pertama gitu. Terus abis itu ini agak susah sih. Yang penting tahu orang-orang tuh sukanya apa. Misalnya kayak lipstick nih, lipstick gitu ya, lip cream gitu. Misalnya kayak anti lengket hingga 12 jam gitu. Nah tipsnya itu tempelin problem atau kenapa orang mau beli. Karena logically ketika kamu mau beli lipstick, kita tuh juga nggak akan kepikiran kan mau beli apa ya, banyak lokal brand baru gitu. Nah, cara ngehack gimana kita biar bisa menang sebenarnya berangkat ke problemnya. Kalau orang mau beli lipstick, paling warna kita nggak bisa lah bilang bersaing ya. Tapi hooknya aja, yang penting aku mau tahan lama, nggak transfer kayak gitu. Ya bikin kering. Iya, lokal brand, affordable, nggak transfer sampai 12 jam gitu. Nah, itu kan orang pasti mau ngeklik dulu, paling nggak minimal lihat dulu lah gitu. Percaya atau nggak percaya biasanya sih banyak FOMO-nya, dibeli juga ujung-ujungnya gitu. Oke, nah ini lagi Kak katanya gimana sih cara gunain data penjualan dari marketplace itu untuk performa iklan? Oke, cara pakai datanya. Nah ini mungkin case-nya kalau misalnya kita udah running ya gitu, karena kan udah ada datanya tuh. Kalau udah ada data berarti udah ada running gitu kan. Nah itu biasanya bisa lihat di seller center itu ada tulisannya berapa impression atau berapa dilihat. Terus kita bisa lihat berapa yang add to cart sama berapa yang beli gitu. Nah biasanya paling gampang itu namanya CVR. Di seller center ada tuh nanti CVR. Jadi berapa yang udah lihat, berapa yang beli dibagi yang udah lihat. Benchmarknya kalau misalnya CVR-nya di seller center itu di atas 3%, nah itu baru bisa di-push kayak gitu. Itu butuh waktu lama gak sih Kak buat kayak pemilihan datanya? Betul, iya, karena emang kalau kita ngomongin data itu kan besar ya. Data kecil itu nggak valid. Even kalian udah punya 100 purchase aja itu nggak valid. Kita minimal harus punya 1000 purchase dulu, baru itu bisa dibilang valid. Testing itu akan selalu berubah sampai kalian belum menyentuh 1000 purchase gitu. Atau yang biasanya kalau Growbiz punya, biasanya kita bilangnya 50 juta pertama baru kita bisa ngomongin data gitu.
gitu. Jadi selama kalian mungkin teman-teman belum sampai ke 50 juta pertama revenue ya, gross revenue, menurut aku tetap keep testing dari yang tadi sebelumnya aku bilang. First step dari penjualan adalah kontennya per produk gitu. Nah itu untuk ngelihat hasil dari konten per produk itu kayak sebulanan mungkin ya Kak, atau 1 minggu cukup? Buat apa? Untuk ngelihat hasil kontennya dari satu produk itu. Nah itu jadi kalau kita ngonten di TikTok itu biasanya itu TikTok itu nge-reach 100 reach pertama kan, actionnya kayak gimana. Tapi nggak mungkin 100 reach pertama I assume nggak akan ada action. Nah biasanya itu TikTok itu ada 1 kali 24 jam. Pokoknya 1 kali 24 jam dia akan mencapai puncak tertinggi dari reach. Di hari-hari selanjutnya itu udah nggak akan reach lebih gitu. Jadi kalau udah 1 kali 24 jam kelihatan oh cuma 200, ya udah anggap aja gagal. Benchmarknya 200 itu belum berhasil. Mungkin teman-teman 500 tuh medium. Tapi kalau emang benar-benar jebol buat seller baru ya, soalnya kan bisnis account, biasanya 1000 itu baru dibilang bagus. Gitu. Konten organik 1000 itu baru oke. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nyentuh 1000, banyak sih yang belum bisa, harus diulik terus. Dan saran aku kalau emang budgetnya tipis jangan diiklanin atau minimal dapat 500 views dulu gitu. Tapi kalau emang berani modal kayak 15.000 daily, menurut aku sarannya digituin aja dulu. Tapi outputnya lihat dulu ada yang add to cart nggak habis di boost. Kalau emang nggak ada ya berarti harus balik dulu ke konten gitu. Ini kan Kak Santi dari tadi udah ngomong panjang lebar ya kan. Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham kira-kira gimana sih atau di mana bisa belajar lebih lanjut tentang Ads Marketplace ini. Oke, Ads Marketplace. Mungkin aku ada rekomendasi yang gretongan ya, selain mungkin teman-teman bisa seminar yang pastinya juga di YouTube Big Seller gitu yang pertama gitu kan. Terus mungkin ada sebuah platform yang belajarnya benar-benar dari basic, karena aku percaya seller yang berhasil itu juga yang punya knowledge in digital, nggak cuma tahu jualannya aja. Kita sekarang banyak 1 bulan itu seller baru masuk gitu ya. Jadi yang kita adu itu bukan cuma tentang barang, produk, voucher, tapi juga ide kreatif, knowledge dari sellernya itu sendiri itu tetap harus diimprove. Nah, yang gretongan ada namanya Revoyu, dia selalu kasih kelas 2 minggu gratis. Jadi setiap 2 minggu sekali selalu buka. Bisa coba daftar aja. Jadi di situ benar-benar dari fundamental digital marketing yang basic itu bisa gratis, 100% gratis gitu. Atau bisa juga Growbiz juga bakalan buka ya tapi ditunggu aja gitu ya. Jadi tuh kayak kita mau bikin kayak tips-tips kayak tiap produk ya, karena misalnya kayak mungkin skincare atau apa fashion itu bakalan beda, dan biasanya kita suka ngeposting yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konsepnya emang nggak pelit ilmu gitu, bisa dicek di postingan. Oke, Kak Faisal ada mau tanyain nggak? Karena kan Kak Faisal ini sebenarnya dia jualan online juga kan Kak, baru tapi Kak belum. Makanya dari tadi tuh dia nyimak banget karena dia mau coba terapin nih, pulang dari sini langsung banget kan, langsung banget mau ke gudang kan Kak. Boleh. Udah. Bisa tuh Kak ditanyain Kak Faisal jualan apa? Mungkin yang mau ditanya tadi kan kita bicara perihal ads terus ya Kak Bida, karena banyak juga Kak Santi tadi berbicara soal ads. Nah yang saya mau tanya, apakah ads itu selalu harus dibuka tiap hari, harus diaktifkan tiap hari, atau kita bisa misal nih, kalau saya tuh dulu mengaktifkan ads jujur aja Sabtu Minggu aja, karena saya kira kalau di weekdays itu akan ya udah dia ngeklik aja, dia nggak beli. Nah kalau udah waktu itu sih sebukanya dari setelah sholat Jumat sampai hari Minggu, karena pada saat itu ya mungkin ada waktu untuk berpikir, akhirnya dia beli. Nah tapi yang jadi pertanyaan, apakah untuk iklan tersebut atau ad tersebut harus dibuka tiap hari? Karena kan tadi ada, kalau nggak salah Kak Santi bilang akan mempengaruhi performa si ads-nya itu ya kalau ditutup buka. Nah itu tuh sebenarnya memang harusnya tidak seperti itu atau boleh kayak gitu? Harusnya tidak seperti itu, karena ads itu nanti bakalan reset learning namanya. Dia nggak punya benchmark full day-nya, satu itu. Yang kedua sebenarnya di basic logic sih. Jadi nih misalnya banyak brand yang lain kan ngiklan nih, muncul terus gitu kan pembelian tuh nggak mungkin langsung di hari H. Kebanyakan data membicarakan 60% tuh nggak beli di saat itu juga gitu. Nah waktu yang lainnya ngiklan, mungkin brandnya kakaknya kalau misalnya Sabtu atau Minggu doang nyalanya, jadi dilupakan gitu. Kita nggak kena tuh yang Senin sampai Jumatnya, di mana orang-orang udah ngeburn di situ semua. Sabtu Minggunya waktu gabut mereka udah add to cart, tinggal check out gitu.
Oke. Tapi Faisal malah baru mulai kayak gitu ya kan? Iya, gitu. Jadi potensinya lebih kecil. Emang akhirnya makanya tadi kan, akhirnya itu bisa disebut boncos. Iya. Karena emang ngeklik doang gitu. Tapi emang menurut aku nggak ada bisnis awal yang nggak berani spending ya, tetap harus berani. Nah makanya cuman gimana caranya meminimalisir error rate atau failure-nya itu menurutku tetap disabarin dulu aja dari sisi kontennya sih gitu. Berarti kalau ads pokoknya harus dibuka tiap hari. Ya mungkin kalau penjualan pertama ya harus siap untuk boncos, karena kan boncos juga kita juga bisa tahu ya mana aja produk yang memang sekiranya kliknya itu ternyata besar. Berarti kan kita harus spend lagi untuk produk tersebut. Ya, kalau timnya platform itu bilangnya pilihannya 2, perbaiki konten atau masukkan traffic lebih cepat gitu bahasanya. Bahasanya gitu kan. Emang Kak Faisal Senin sampai Jumat kemana? Kok iklannya Sabtu Minggu aja? Itu kalau dibuka tiap hari namanya saya seller baru, jadi takutnya kan boncos. Karena kan tadi dibilang sama Kak Santi 100.000 untuk penjualan pertama itu kan masih terbilang besar untuk iklan aja. Jadi makanya saya berpikir kayaknya dibukanya setelah sholat Jumat aja sampai hari Minggu. Setelah sholat Jumat. Iya. Setelah sholat Jumat biar berkah. Biar berkah. Jadi berdoa dulu ya di rumah. Emang jualan apa sih Kak kalau boleh tahu Kak? Saya jual celana pendek Kak Bida. Oh, celana pendek untuk olahraga gitu ya? Olahraga betul. Oke. Nah nanti kalau misalkan Kak Faisal masih bingung nih untuk iklan-iklannya, mungkin bisa tanya-tanya sama Growbiz. Boleh banget. Atau nih dari Kak Santi sendiri bisa sharing ke teman-teman untuk minggu ini ya Kak. Kira-kira ada nggak sih seller baru juga tuh yang case-nya mirip-mirip sama Kak Faisal? Case yang Tadi itu takut banget boncos. Ya. oh kebetulan kalau Growbiz selalu ngasih set ekspektasi sih gitu. Karena kita menjanjikan growth. Jadi kita selalu bilang kapasitinya ada atau enggak. Balik lagi karena uang yang dibakar itu menurut Growbiz nggak boleh sia-sia. Kalau dari tim brandnya itu belum siap, kita akan bilang siapin dulu gitu. Baru maju gitu ya. Betul, karena kita tetap jaga performance juga kan gitu. Oke. Nanti Kak Faisal siapin dulu dari sekarang dah, mau siapin dulu, nanti baru chat Kak Santi ya kalau udah siap. Oke, ini terakhir nih Kak. Nah, dari Kak Faisal juga nih kan mewakili Big Seller. Kira-kira gimana sih atau bisa belajar di mana untuk kelola toko online dan promosi di marketplace-nya? Apa ada webinar atau ada pelatihan kayak gitu? Oke, untuk kita ngomong dari webinar dulu Kak Bida. Kalau webinar itu Big Seller itu tiap minggunya pasti ada. Dan kita di webinar tersebut juga bukan hanya pembicara dari Big Seller aja, tapi kita juga mengundang orang-orang ahlinya. Contohnya Kak Santi sekarang. Nah, kalau untuk pelatihannya kita juga ada di tiap hari. Nggak tiap hari sih, dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja jadwalkan untuk trainingnya. Kita ada 2 kalau untuk trainingnya. Ada online maupun ada offline. Offline itu nanti ada tim Big Seller yang akan ke tempat teman-teman. Tapi kalau online itu kita menggunakan Google Meet. Dan untuk online-nya kita ada yang umum, ada juga yang private kayak gitu Kak Bida. Untuk jamnya Kak, apakah tengah malam boleh ditelepon? Tadi kan Kak Faisal belum sebutin jamnya. Oke. Kalau jamnya kita sebenarnya di jam kerja sih Kak Bida. Untuk di luar itu kita ada sebenarnya training malam kalau sekarang itu di jam 8 malam. Jadi kalau teman-teman mungkin nih di siangnya mungkin sibuk baru bisa malam, itu kita sudah menyediakan untuk training malam. Jadi untuk training paginya itu kita di jam 10, di training malamnya itu di jam 8 malam. Tapi untuk training fitur-fitur lainnya itu di jam 1 siang, dan untuk di pergudangan kita ada di jam 14.30. Terakhir nih Kak Santi, silakan promosikan Growbiz sama closing statementnya. Oke, ya to be honest, buat aku Growbiz itu tempat untuk grow bisnis. Tapi selain itu kita punya visi, kita nggak mau pelit ilmu, kita tetap open buat seller-seller baru. Karena sebenarnya Growbiz itu emang yang sudah siap scale gitu ya. Gimana caranya menembus 500 juta pertama dan 1M pertama. Tapi kita akan tetap open buat teman-teman yang mau belajar menempuh 50 juta pertamanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi seller baru, nanti pantengin aja, biasanya Growbiz akan punya paket kecil buat belajar menempuh 50 juta pertama, atau bisa ngecekin di postingan kita gitu. Tapi yang udah siap scale menuju 500 atau 1M, nggak tahu gimana caranya. Apakah ads itu
apakah bisnis itu bisa growth hanya dengan naikin budget? Jawabannya tidak, maka dari itu butuh Growbiz. Oke, ini bisa lihat di mana Kak? Di media sosial apa aja? Ya, kita bisa cek aja di Instagram kali ya, yang paling gampang di growbiz.id. Oke, Kak Faisal, silakan promosikan Big Seller-nya nih Kak. Baik. Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin baru banget berjualan online atau yang udah berjualan online yang masih takut untuk ngelola tokonya, teman-teman nggak perlu khawatir karena sekarang sudah ada Big Seller, di mana Big Seller bisa memperkecil atau bisa mempermudah teman-teman lah untuk mengalokasikan toko teman-teman di sini. Dan untuk teman-teman yang baru mulai juga, kalau bisa buka toko jangan di satu toko, jangan di satu marketplace, mohon maaf. Jadi teman-teman harus punya banyak toko. Jadi sekali lagi tenang aja, sudah ada Big Seller seperti itu Kak Bida. Oke, terima kasih banyak Kak Santi, Kak Faisal. Hari ini udah mau sharing-sharing sama Big Seller di Big Talks. Nah, teman-teman yang udah nonton acara ini dari awal sampai akhir, teman-teman bisa juga kirim pertanyaan ke grup Tanya Jawab Big Seller atau ke nomor customer support Big Seller atau ke media sosial Big Seller, ada di Instagram, TikTok, Twitter, terus juga ada di ajukan pelatihan di dashboard Big Seller. Itu kirim aja pertanyaan karena nanti pertanyaan terbanyak akan kita jadikan tema di Big Talk selanjutnya. Kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton. Semoga teman-teman bisa ambil banyak ilmu dari sini dan diterapin di tokonya. Saya Bida Yunita pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.